2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna, banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener, karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe, istirahat, langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu, apa lagi, udah tua, apa sih? Brownies. Itu aja, dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran di Medan? Suasana lebaran di Medan, waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya, kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Tahu pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu, nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung. Dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak paling dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu, mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu. Kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena kan takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya
berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia apa momen lebaran ya, Lin? Momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang di Yang dikangenin. Giginya kuning. Enggak, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapin rumah, bagi-bagi THR gitu kan, itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa kemana. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena Bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih Mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu Bunda Korla gitu. Akhirnya begitu Bunda turun lagi, Mas ada nggak sih? Oh ada Mbak, kita coba Bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Belum setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Pak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun, Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda kalau dilihat tuh kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka kadang-kadang ya, makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang
tentuin umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup, karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Jadi takut akan Dan sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, sampai karena ada. Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Kayak kepala. Ya. Ini jangan Jangan dekat-dekat awal. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa? Aktivitas Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa ya? Kaget gue. Jangan. Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil tidur dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun? Apa sih Bun? Bun kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun di Kerja sana? di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil kursus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah.
sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa berunturnya? Emang besar katanya. Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900. Itu dari potong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda. Kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri, Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja, gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan sesuai dengan UMR. UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam, kalau misalnya Bunda cuma yang Bunda kan full site ya, itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa, Bun? Capek urat. Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau milih job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Mungkin Bunda gatal. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik, transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diniin. Karena kalau ternyata Bunda kan nggak mau. Tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, jadi orang nengok Bunda cantik. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Asik. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih. Kenapa dengan gue tinggal sendirian dia di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iyalah sayang.
Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai, ya kan? Berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusan dengan Abi? Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun? Harus kaya nggak, Bun? Atau orang ini? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun? Dan atau Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana, Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Gak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun, kenalnya sejak kapan, Bun? Dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja di salon keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Dah, terima kasih, Bun.
Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung. Dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu.
Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia momen lebaran ini, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah, mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemana membawa keluarga nginep di hotel kemarin? Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya tuh mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igur ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, itu ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igur bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igur, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igur selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa bun? Kenapa sih bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka karena ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah
berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Buddha tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Udah sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Somar itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restoran yang siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun di sana? Jadi sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang, Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada
ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa berapa emang besar katanya? Tergantung kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh 7.900 itu dari potong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR ya, sesuai dengan UMR. UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma yang Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh, Bun. Sebulan berapa, Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bunda mulu. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa. Itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis. Karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kembali ke Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih, Bun? Nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini giginya dibedah, jadi orang yang Bunda cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk
Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? Berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusannya dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA, Bun? Harus kaya nggak, Bun? Atau orang ini Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun? Dan atau Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana, Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak gimana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun. Kenalnya sejak kapan, Bun? Dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih, Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan Suasana kemarin? lebaran di Medan
waktu itu bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen nggak sih Bun setelah berapa lama nggak ya? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah Berapa tahun, ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil, jadi bunda menggunakan ponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga bunda yang di Kisaran, di Brandan, bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung, dan juga ponakan bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin ponakan yang minta THR ke bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal bunda gitu, padahal bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, mesti mereka tuh ragu kan bunda selama ini di Eropa, dan juga mereka nggak tahu bunda tuh orang Medan. Jadi begitu bunda sholat di salah satu wilayah daerah bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya. Tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin sama Indonesia momen lebaran ini, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik, dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah, mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin, bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang, bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabah sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata emang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Kasih matahari. Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda Korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet, dan itu memuaskan. Gitu.
Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini Jadi kesini memang khusus. buat lebaran. Kemarin sempat sedih kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu meninggalkan. Iya karena kan gimana ya itu ini kan orangnya dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang Igun Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun ngapain sih bawa duit segitu, bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya apa ya kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda kalau dilihat tuh kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang suka apa ya suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Buddha tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya kadang-kadang dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman
kalau kerja sekarang kan bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Jangan. Nah, Ya, iya bunda. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di summer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos bunda tuh baik banget, dia pengertian banget. Dia tahu aktivitas bunda di Indonesia. Mas jadi pelayan Bidang Bun. apa sih bun? Bisnis Bun, gitu ya? kerjanya di Ya. bidang apa bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Kadang bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald menyiapkan menu. Tapi bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau bunda kan memang nggak nguji tapi bunda rapi bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Bun, bener Udah berarti berapa kalau lama, Bun, rumah di kerja sana? di sana tuh besar, Bun. Nah itu tuh jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa Bun untungnya? Emang besar Bun katanya? Tergantung kalau misalnya bagi buat Ausbildung buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh 7.900 itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung kalau bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya bunda cuma bunda kan full site ya. Itu tapi kerja bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam ya. Sebulan tuh bun. Sebulan berapa Bun? Iya. Berapa urat? Ya itu bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan bunda suka nambahin jadi 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000 tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya bunda lagi malas suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang bunda tuh pulang gitu, karena bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih Bun, tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Abunda ya. Iya kan nonton Bikin Bunda aroma mulu. gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau terlalu lama nggak bisa. Itu pasti bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu bunda langsung nangis. Karena separuh badan bunda tuh di sana. Jadi di badan bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang
Bunda siap nggak tinggal di Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kembali ke Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan. Banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang. Dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat dua negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Apa ya? Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan Legal. kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya apalah pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Tapi Bunda kan kalau sekarang di lebih Indonesia cantik kan nih Bunda Bun. kayak Lebih Ivan cantik Gunawan, transformasi jadi gimana artis nih Bu? Reformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, giginya dibedah jadi orang yang lebih cantik. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusannya dengan Abi? Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun. Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak gimana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun. Kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter,
Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, mesti mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin sama Indonesia momen lebaran ini, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang
memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda, ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman, ya kan. Dan juga kayaknya suasana lebaran tuh kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemana membawa keluarga nginep di hotel kemarin? Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin, Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang, Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena Bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus hari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih Mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu Bunda Korla gitu. Akhirnya begitu Bunda turun lagi, Mas ada nggak sih? Oh ada Mbak, kita coba Bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun, Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda kalau dilihat tuh kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat.
Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Jadi takut akan Dan sejauh itu kematian ya Bunda Bun. mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, ada. karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, iya Bun. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak nguji, tapi Bunda rapi, bersih. Jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu. Dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Bun, bener Udah berarti berapa kalau lama, Bun, rumah di kerja sana? di sana tuh besar Bun. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa Bun untungnya? Emang besar Bun katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh
900 itu dari potong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau kaos pintu itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji bunda tuh sesuai dengan UMR ya, sesuai dengan UMR. UMR-nya berapa bun? Kalau di sana berapa bun? Berapa euro? Tergantung kalau bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya bunda cuma bunda kan full site ya, itu tapi kerja bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam Ya, sebulan tuh bun. Sebulan berapa bun? Iya. Berapa urat? Ya itu bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan bunda suka nambahin jadi 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000 tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya bunda lagi malas suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang bunda tuh pulang gitu, karena bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar bunda ya. Iya kan nonton Bikin aroma bunda gatal. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak bersalah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu bunda langsung nangis karena separuh badan bunda tuh di sana. Jadi di badan bunda ini satu Jerman satu Indonesia. Jadi dibilang bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi bunda sayang Indonesia tapi juga bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kembali ke Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan misalnya pokoknya nggak ada. Jadi bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bun, tapi bunda kan sekarang kalau lebih di Indonesia cantik kan nih bunda bun, kayak lebih Ivan cantik. Gunawan Transformasi jadi gimana artis nih bu? Transformasi apa ya? Transformasi bunda lebih cantik nih sekarang. Iya banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah karena kan bunda kemarin kan ada yang bilang bun kamu itu kayak gigi misalnya bunda, gigi kamu itu sepertinya harus diiniin karena kalau tadinya bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum bunda jadi ini memang bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini giginya dibenek jadi orang yang lebih cantik. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan siapa untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusannya dengan Abi? Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih bun? Kriteриanya baik, nggak so ganteng,
jangan sombong, dan ya seleranya ya selera bunda. WNA Bun. Harus kaya nggak Bu? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Dan Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya, hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bu? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bu? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya, kayak Mongol, kayak Jepang, kayak gimana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun. Kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja, dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan Suasana kemarin? lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama nggak ya? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah Berapa tahun, ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu.
Iya pulang ke Medan ya. Nggak tahu pulang ke Medan. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu, nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil, jadi bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga bunda yang di Kisaran, di Brandan, bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung, dan juga keponakan bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal bunda gitu, padahal bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, bunda Korla gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan bunda selama ini di Eropa, dan juga mereka nggak tahu bunda tuh orang Medan. Jadi begitu bunda sholat di salah satu wilayah daerah bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya. Tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin nama Indonesia apa momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia? Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik, dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah, mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin, bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang, bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Masih matahari. Suite. Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampean ya sama orang yang atasan. Itu bunda Korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet, dan itu memuaskan. Setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor. Dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu. Karena kan
mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini Jadi kesini memang khusus. buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu meninggalkan. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun, Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Kementerian, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih. Saya yang tahu kalau Bunda dari kalau di live itu kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka kadang-kadang ya, makanya kalau Bunda lagi sebanyak itu, yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Jadi takut akan Dan sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang pakai kepala. Ya. Jadi jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, benar. tunggu ambil tidur dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur.
Bos bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan bun. Apa sih bun? Bun kerjanya di bidang apa bun? Bunda kan di restorannya siap saji, dan kebetulan bunda tuh memang ambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald menyiapkan menu, tapi bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau bunda kan memang nggak memuji, tapi bunda rapi bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin, itulah orang Indonesia itu dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama bun? Kerja di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bun? Emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa bun? Kalau di sana berapa bun? Tergantung, kalau bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya bunda cuma yang bunda kan full site ya, itu tapi kerja bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya sebulan tuh bun. Sebulan berapa bun? Capek urat? Ya itu bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan bunda suka nambahin, jadi kan 1.500 itu bersih. Kadang kotor kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang bunda tuh pulang gitu, karena bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih Bun, tinggal sendirian di Jerman? Gimana Kesepian bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar bunda ya. Iya kan nonton bunda mulu. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu bunda langsung nangis karena separuh badan bunda tuh di sana. Jadi di badan bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi bunda sayang Indonesia, tapi juga bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih bun? Nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman,
apa ya, kalau bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dasen, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya apalah pokoknya nggak ada. Jadi bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini dibedah, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih. Kenapa dengan gue tinggal sendirian dia di Jerman, kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai, ya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ya, keseriusan dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA, Bun? Harus kaya nggak, Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun? Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana, Bun? Hah? Sosok Abi Abi. itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya, kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Enggak kayak orang Asia, kita enggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun, kenalnya sejak kapan, Bun? Dan kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih, Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman.
Jadi bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan Suasana kemarin? lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah Berapa tahun? ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung. Dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak paling dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, mesti mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin sama Indonesia momen lebaran ini, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Paling dikangenin. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat
setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabah sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena Bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus sehari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih Mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu Bunda Korla gitu. Akhirnya begitu Bunda turun lagi, Mas ada nggak sih? Oh ada Mbak, kita coba Bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya tuh mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik kan udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda kalau dilihat tuh kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu karena suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh
sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya ya Allah gimana nanti kalau misalnya bunda mati gitu, di mana gitu, maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu, karena bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang bunda dapat ketika di Indonesia, tapi bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Dan sejauh itu kematian ya Bunda Bun. mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, karena bunda kan usianya udah 50, jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya, Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ bunda udah mendapatkan kematangan, bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat bunda, walaupun bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak bunda yang lagi stres dengan live bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang pakai kepala. Ya. Jadi jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa nanti? Aktivitas. Ya kegiatan bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil tidur dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur. Bos bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas bunda di Indonesia. Mas jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji, Oh. dan kebetulan bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald menyiapkan menu, tapi bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau bunda kan memang nggak memuji, tapi bunda rapi bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin, itulah orang Indonesia itu dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Bun, bener Udah berarti berapa lama, kalau Bun, upah di kerja sana? di sana tuh besar, Bun. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang, Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa Bun upahnya? Emang besar Bun katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh 7.900, itu dari potong pajak, dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji bunda tuh sesuai dengan
apa UMR. ya, sesuai dengan UMR. UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma yang Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Jadi- Berapa urat? Ya itu UMR? Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000 tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka kalau gini di 5 days itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi Bun. Ya pertama Abi. Tahu aja pacar Abunda ya. Iya kan nonton Bikin aroma Bunda gatal. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kembali ke Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih Bu? Reformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang Bun kamu itu kayak gigi misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diginiin karena kalau setiap tadinya Bunda kan nggak mau tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini giginya dibedah jadi orang yang lebih cantik ya udah. Nah dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Ya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusannya dengan Abi? Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriterianya baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun? Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun? Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama belum ada hati sama orang Indonesia belum.
maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bu? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana Bu? Hah? Sosok Abi Abi. itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia, kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja medis sangat keras sekali ya, badan kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah, terima kasih Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen nggak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan
keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di Kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan, Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung, dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh, di luar itu memang. Nah, jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu, mbak-mbak, mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang, ya masih mereka tuh ragu. Kan Bunda selama ini di Eropa, dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya. Tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang di Makanan. Giginya kuning. Enggak, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik, dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah, mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman, ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin, Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang, Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah, pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena Bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Dan hari. suite. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih Mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu Bunda Korla gitu. Akhirnya begitu Bunda turun lagi, Mas ada nggak sih? Oh ada Mbak, kita coba Bunda ya. Ternyata dapet, dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor, udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu, sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya,
Zaitun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun, bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Kementerian, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener enggak, pasti enggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda dari kalau dilihat tuh kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa, Bun? Kenapa sih Bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka apa ya, suka karena ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Buddha tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu, maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya, Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Iya, karena Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya, Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai Nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan Nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Somar itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget. Dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan, Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun?
Bunda kan di restorannya siap saji, dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald menyiapkan menu, tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun kerja di sana tuh besar? Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang, Bun, banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa berapa emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma yang Bunda kan full site ya, itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, Bunda suka nambahin jadi 1.500 itu bersih. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas, suka kalau gini, di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site. Kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang, Bunda tuh pulang gitu. Karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun? Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya kan nonton Bunda mulu. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak bersalah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu? di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus,
atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya apalah pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih Bun, lebih cantik. Transformasi gimana nih Bu? Transformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah, karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin, karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, giginya dibedah, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan untuk siapa, untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? Berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusannya dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriterianya baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun. Harus kaya nggak Bun? Atau orang ini Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluarga aku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak gimana sih? Nggak kayak orang Asia, nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja di salon sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah, terima kasih Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman?
ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung. Dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak kangen keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bagi duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin nama Indonesia momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita
kunjungi pada hari lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Dan suite. Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu, meninggalkan. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau dilihat tuh kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu karena suka karena ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Buddha tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Iya, karena Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya,
Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh, karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Ini jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa nanti? Aktivitas Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Jangan. Nah, Ya, iya Bun. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restoran yang siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun di sana? Jadi sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang, Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi tergantung, kalau misalnya buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan sesuai dengan UMR. UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Euro. Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau milih job,
full side atau half side, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang bunda tuh pulang gitu, karena bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih Bun, tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar bunda ya. Iya, kan nonton Bikin Bunda aroma gatal mulu. ya. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu bunda langsung nangis karena separuh badan bunda tuh di sana. Jadi di badan bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi bunda sayang Indonesia, tapi juga bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Reformasi apa itu? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya bunda gigi kamu itu sepertinya harus diginiin. Karena kalau ternyata bunda kan nggak mau. Tapi kenapa pikir memang sebelum bunda jadi ini memang bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah dari ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue dengan sendirian dia di Jerman, kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusan dengan Abi tuh masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera bunda. WNA, Bun? Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun? Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana Bun? Hah? Sosok Abi Abi. itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Gak kayak orang Asia, kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan
Ruslan gitu gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan kenalnya Sejak zaman di McDonald dia itu pengisi hati gini dalam kejenuhan kebosanan karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada habis semangat 45. Dah, terima kasih Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan
mereka kenal bunda gitu, padahal bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, bunda Korla gitu, mereka tuh nggak menyangka kenapa bunda ada di situ gitu, karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu bunda tuh orang Medan. Jadi begitu bunda sholat di salah satu wilayah daerah bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda, ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana lebaran tuh kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online, oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata emang lumayan bagus dan enak, jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Kasih matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda Korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet, dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Pak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun, bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak
dipegang itu kayak nggak ada rasa. Udah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sebanyak itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Ya karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kerja apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang pakai kepala. Ya. Ini jadi jangan dekat-dekat awal. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Nah, Ya, ya Bunda. tunggu ambil tisu dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun? Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya Siap Saji. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk
untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat. Bun, bener Udah nggak berapa sih kalau lama, Bun, rumah di kerja sana? di sana tuh besar, Bun? Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang, Bun, banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa organisasi kayak agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu, masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa, Bun? Emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya, itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh, Bun. Sebulan berapa, Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih, Bun, tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya, pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bikin Bunda gatal mulu. ya. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih, Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi
mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bun, tapi Bunda kan sekarang kalau lebih misalkan cantik nih Bunda Bun. kayak Lebih Ivan cantik Gunawan jadi transformasi artis gimana gitu. nih Bu? Reformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin udah ya, kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau setiap, tadinya Bunda kan nggak mau. Bunda nggak mau, tapi kenapa pikir-pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini dibedah, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dari ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Asik. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu. Masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih. Kenapa dengan gue dengan sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ada keseriusan dengan Abi tuh masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Aduh, Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? kriterianya apa sih Bun? Geternya baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun? Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun? Dan atau Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Gak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, badan kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Dah. Terima kasih Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya.
Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja, dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan Suasana kemarin? lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah Berapa tahun? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan, Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung, dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak paling dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa, dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bagi duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin sama Indonesia momen lebaran nih, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Yang dikangenin. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik, dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang, Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bun
Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke-oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena Bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih Mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu Bunda Korla gitu. Akhirnya begitu Bunda turun lagi, Mas ada nggak sih? Oh ada Mbak, kita coba Bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini Bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun, Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda kalau di live itu kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Itu udah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka kadang-kadang ya, makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Udah sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Iya, karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi
dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Sakit kepala. Ya. Jadi Jangan dekat-dekat awal. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas. Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa Kaget gue. Nah, Ya Bunda. tunggu ambil pikir dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Mas jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun Kerja di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya? Emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana Berapa Bun? Euro? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam Ya, sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Iya. Berapa urat? Ya itu UMR? Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas, suka kalau gini,
di 5 days itu kita udah bilang kita mau mini job, full side atau half side. Kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu. Karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih Bun, tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bikin aroma Bunda gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu? di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih Bu? Reformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin karena ada yang bilang Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu tuh sepertinya harus diiniin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini jadi orang yang lebih cantik. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih. Kenapa dengan gue dengan sendirian dia di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? Berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusan dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriterianya baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun. Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana Bun? Hah? Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan
Ruslan gitu gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan kenalnya Sejak zaman di McDonald dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan kebosanan karena kan kerja Bunda sangat keras sekali ya dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada habis semangat Pak Lima. Udah. Terima kasih Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen nggak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak kangen keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan
mereka kenal bunda gitu, padahal bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, bunda Korla gitu, mereka tuh nggak menyangka kenapa bunda ada di situ gitu, karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu bunda tuh orang Medan. Jadi begitu bunda sholat di salah satu wilayah daerah bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang di Makanan. Giginya kuning. Enggak, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah, mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Sinar matahari. Suite. Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda Korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana, kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun, ngobrolnya gitu meninggalkan. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun, bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak
dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak mau. Sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu karena suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup, karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang itu udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, karena Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Ini jangan dekat-dekat. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa sih? Aktivitas. Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Nah, Ya Bunda. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk bos Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun? Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda, mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya
memang udah semangat. Bun, bener Udah nggak berapa sih kalau lama, Bun, rumah di kerja sana? di sana tuh besar, Bun? Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang, Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu, harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya? Emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu dari potong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh, Bun. Sebulan berapa, Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Kadang kotor kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau milih job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bunda mulu. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris. Itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak bersalah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih, Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik, transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda
gigi kamu tuh sepertinya harus diiniin, karena kalau setiap tadinya bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum bunda jadi ini memang bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, giginya dibedah, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan untuk siapa, untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ada keseriusan dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera bunda. WNA Bun? Harus kaya nggak Bun? Atau orang ini Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun? Dan atau Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluarga aku sendiri. Jadi bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak gimana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja beda sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih, Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda,
Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja, dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Tahu pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan, kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung, dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya, berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang, nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa, dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka Bun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin sama Indonesia momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Yang dikangenin. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik, dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik, karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online.
oh ternyata hotel ini bagus gitu, akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata emang lumayan bagus dan enak, jadi keponakan juga senang gitu. Kita 2 hari tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede bener. Terus matahari. Iya kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Pak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau dilihat tuh kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Itu udah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka apa ya, kadang-kadang ya, makanya kalau bunda lagi sebanyak itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya gimana nanti kalau misalnya bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang bunda dapat ketika di Indonesia, tapi bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Iya, karena dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya, Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ bunda udah mendapatkan kematangan, bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat bunda, walaupun bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik bunda, memfitnah segala macam, bunda tetap
tetap berdiri pada posisi bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak bunda yang lagi stres dengan live bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Ini jadi Jangan dekat-dekat awal. kira tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, iya Bun. tunggu ambil tidur dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk Sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Bun kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau bunda kan memang nggak memuji, tapi bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun di kerja sana? di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Tergantung, kalau bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya bunda cuma bunda kan full site ya, itu tapi kerja bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Berapa urat? Ya itu bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya bunda lagi malas suka, kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang bunda tuh pulang gitu, karena bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat.
Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bikin Bunda aroma mulu. gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Reformasi apa itu? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau ternyata Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini dibedah, jadi orang yang Bunda cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue dengan sendirian dia di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ya keseriusan dengan Abi tuh masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA, Bun? Harus kaya nggak, Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun? Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana, Bun? Hah? Sosok Abi Abi. itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Gak kayak orang Asia, kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun, kenalnya sejak kapan, Bun? Dan kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja beliau sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi.
itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada habis semangat 45. Udah. Terima kasih, Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan Suasana kemarin? lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun? ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa, Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan.
Jadi begitu bunda sholat di salah satu wilayah daerah bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi bunda cuma kasih ya berapa sih, 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dihanganin nama Indonesia momen lebaran ini, momen lebaran di Indonesia. Gimana? Paling dihanganin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Makanan. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana, itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa. Akhirnya jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabah sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus hari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa bun? Kenapa sih bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek.
Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu karena suka apa ya, karena ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Udah sejauh itu kematian ya Bunda Bun. mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Iya, kadang-kadang Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi jangan dekat-dekat awal. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Oh. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih. Jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu. Dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Bener, Udah berapa lama, Bun, di sana? Kerja di sana tuh besar. Nah itu tuh jadi gini, sebenarnya
kemarin sempat ada yang bilang, Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa berapa emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu tuh di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam, kalau misalnya Bunda cuma yang Bunda kan full site ya, itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa, Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas, suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang, Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya kan nonton Bikin Bunda aroma mulu. gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak bersalah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kembali ke Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu? di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh, itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain, jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin, karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau.
Bunda nggak mau, tapi kenapa pikir-pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini giginya dibenek, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Ya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ada keseriusan dengan Abi? Abi tuh masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun, Harus kaya nggak Bun? atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun, Dan atau warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia kita, nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Udah. Terima kasih, Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya.
nggak puas bener karena cuma dapat waktu kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama nggak ya? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bun? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa. Tadinya ya tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bagi duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin nama Indonesia apa momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia? Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Giginya kuning. Enggak, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin membawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda Levi itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata memang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari
tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Masih dan Matahari. Masih dan sweet. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet, dan itu memuaskan. Bun setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus Buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun, bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu karena suka apa ya, karena ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Ditakut akan Dan sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, ada. karena Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu
aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Jadi jangan Jangan dekat-dekat awal. kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda tuh kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa kaget gue? Nah, Ya, iya Bun. tunggu ambil izin dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk di Bosomber itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat. Gitu. Udah berapa lama Bun di Kerja di sana? sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya? Emang besar katanya? Tergantung kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900 itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Berapa euro? Tergantung kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site, kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu, karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat.
Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya, pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bikin aroma Bunda gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak bersalah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung put ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu? di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya apalah pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bun, tapi Bunda kan sekarang kalau lebih di Indonesia cantik kan nih, Bunda Bun. kayak Lebih Ivan cantik, Gunawan, transformasi jadi gimana artis nih, Bu? Reformasi apa ya? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, giginya dibedah, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan untuk siapa, untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu. Masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ada keseriusan dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA, Bun? Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun? Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluarga aku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kazakhstan, kayak orang-orang Kazakhstan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kazakhstan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu, gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja beda sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu
itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada habis semangat 45. Udah. Oke, makasih Bu. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya. Nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung. Tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya. Jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah. Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya? Nggak tahu pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan ponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak paling dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto.
akhirnya bunda harus pulang karena kan takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin bunda, mereka pun minta THR ya terpaksa tadinya ya, tapi bunda udah punya pegangan uang lebih, jadi bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi bunda harus menghemat duit karena kan bunda nggak bawa duit banyak gitu loh, yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin nama Indonesia apa momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia? Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang di Yang dikangenin. Giginya kuning. Ya, jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapin rumah, bagi-bagi THR gitu kan, itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemana membawa keluarga nginep di hotel kemarin? Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu bunda live itu kan memang banyak yang nawarin bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa kemana. Bunda ada yang bilang bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan bunda mikir, bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau bunda ke kolam renang umum, keponakan bunda yang kasihan gitu loh. Kalau bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum Terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya bunda kita coba deh di sini, ternyata emang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari, tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda Korla ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampean ya sama orang yang atasan. Itu bunda Korla gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Bun, setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa, karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor, dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Oh, jadi kesini memang khusus buat Lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Pak Igun ngobrolnya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan, terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis tuh di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau di live itu kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. Sakit apa bun? Kenapa sih Bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek
Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka kadang-kadang ya, makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal di neraka, kita udah nggak sanggup, Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan Sejauh itu kematian ya Bunda Bun. mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak Iya, kadang-kadang Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Ya. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Ini jangan Jangan dekat-dekat awal. Kirain tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa? Aktivitas Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Jangan. Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil tisu dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk Somar itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget, dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan Bun. Apa sih Bun? Bun kerjanya di bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji, tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu, dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget, karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama Bun di sana? Kerja di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya
kemarin sempat ada yang bilang, Bun, banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa organisasi kayak agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri, otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung, itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan, atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya emang besar katanya? Tergantung, kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900, itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa Bun? Euro. Tergantung, kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh, Bun. Sebulan berapa, Bun? Berapa urat? Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan, Bunda suka nambahin jadi 1.500 itu bersih. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas, suka kalau gini, di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full site atau half site. Kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang, Bunda tuh pulang gitu. Karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya, pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bunda mulu. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris, itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa, itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman, itu Bunda langsung nangis karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang, Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih, Bun? Nggak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden, bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik, transformasi gimana nih, Bu? Transformasi apa? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diiniin. Karena kalau ternyata Bunda kan nggak mau.
Bunda nggak mau, tapi kenapa pikir-pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, jadi orang yang lebih cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Asik. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu. Masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian dia di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana ada keseriusan dengan Abi? Abi tuh masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih Bun? Kriteria baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA Bun. Harus kaya nggak Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Dan atau Warga negara asing atau orang Indonesia? untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada apa ya hati sama orang Indonesia belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih Bun? Bun, kenalnya sejak kapan Bun dan Hah? kenalnya sosok Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, banding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Dah. Terima kasih, Bun. Selebgram Bunda Korla belakangan ini kerap kali mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama di bagian kaki. Kaki ini kram kalau dipegang itu suka nggak ada rasa, ucap Bunda Korla saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Sayangnya, Bunda Korla tak berani memeriksakan penyakitnya itu ke dokter. Jadi ia tak mengetahui secara jelas penyakit yang ia derita tersebut. Nggak tahu karena Bunda nggak ngecek. Bunda paling takut kalau ada rasa sakit di diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau tahu nanti Bunda jadi kepikiran, jadinya nggak mau tahu, nggak pernah ngecek, paparnya. Lantaran takut mengecek kondisi kesehatannya ke dokter, Bunda Korla pun pasrah. Sambil menangis ia bercerita kalau setiap salat ia hanya berharap diberi kesehatan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Suka kebas kalau dipegang nggak ada rasa. Makanya kalau salat tuh suka yang penting berdoa untuk keselamatan Bunda di dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan, ucapnya sambil meneteskan air mata. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan Allah yang nentuin. Kesuksesan dunia kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat, tambahnya. Sesekali Bunda Korla juga kepikiran soal kematian. Apalagi sekarang ini ia hidup sendiri di Jerman. Jadi Bunda tuh sedih kalau lagi sakit tuh mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalkan Bunda mati, apakah di Medan atau di Jerman, ujarnya. Lebih lanjut, kini Bunda Korla mengaku pasrah. Dan saat ini yang terpenting baginya adalah bisa berguna untuk orang banyak. Karena umur Bunda udah 50. Dengan usia 50, sebagai manusia yang banyak dosa di situ Bunda udah mendapatkan kematangan, berusaha mencapai hidayah, lanjutnya. Bunda nggak merasa yang paling sempurna. Banyak kekurangan dari salatnya, dari zakatnya, berbuat baik sama orang, papar Bunda Korla. Bunda nggak mau mengusik orang. Kalau ada yang mengusik, memfitnah, segala macam, Bunda akan tetap berdiri di posisi Bunda. Prinsip Bunda, Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres, pungkasnya.
nggak puas bener karena cuma dapat waktu kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah Berapa tahun? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Tahu pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga, kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana, ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Banyak dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu. Padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu. Kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik koti